Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Epin Pino. Kali ini mau nyoba untuk ngatih nih lovebird untuk free fly, tapi ini masih proses ya, belum bisa untuk free fly ya. Ini masih tahap pelatihan. Oke, langsung saja kita coba ya. Yang pertama yang harus siapkan adalah lovebird-nya itu harus jinak dulu ya, harusnya sih dari anakan gitu ya, dari lolohan gitu ya. Ini udah dari lolohan. Terus yang kedua yang perlu disiapkan adalah seperti ini, peluit ultrasonik ya, jadi untuk melatih kepekaannya si lovebird. Jadi nanti ketika dia terbang terus kita tiup fluid ini, dia akan datang menghampiri kita. Jadi nggak usah perlu teriak-teriak ya, tinggal kita tiup aja, dia langsung menghampiri dari suara fluid itu. Nih, jadi responnya dari respon suara fluid ultrasonik. Jadi ini fluidnya seperti ini bisa disetel untuk suaranya. Setelannya di sini ini, jadi bisa disetel untuk suara frekuensinya ya. Di sini setelannya ini bisa diputer di belakang. Nah, bisa diputer, disesuaikan. Nah, ini kemarin udah tak setel ini ukurannya untuk suaranya. Jadi setelah ini disetel, sebisa mungkin jangan dirubah-rubah lagi, karena ini frekuensinya yang dikenali sama si lovebird yang kita latih nantinya. Yang kedua, untuk melatihnya kita butuh sepet ya, sepet lolohan. Jadi usahakan si lovebird ini masih respon sama sepet, jadi masih mau makan dari sepet. Kalau udah nggak mau ya agak repot ngelatihnya nanti. Jadi melatihnya itu sebisa mungkin ya dari lolohan gitu. Kalau udah dewasa sih susah untuk melatihnya untuk free fly. Oke, langsung aja kita coba. Ini kita coba keluarkan dia, biar dia keluar sendiri. Nah, jadi di sini kita ngelatihnya, setiap kita mau memberikan dia makan, kita tiup fluidnya. Jadi setiap mau memberi makan kita tiup fluidnya. Jadi dia bakal tahu nantinya kalau setiap fluid ditiup dia mau diberi makan. Jadi dia akan datang menghampiri arah suara dari fluid itu. Jadi kita biasakan gitu. Ya, hari ini coba kita turun ke bawah. Apakah dia bisa masih mau mengejar sepetnya? Nah, ini dia masih ngejar sepet. Jadi setiap dia menghampiri sepet kita tiup.
Pokoknya dibiasakan seperti ini, jadi nanti dia akan terbiasa dengan suara peluit ini. Jadi untuk melatihnya untuk free fly, kita biasakan dengan suaranya, suara si peluit ini. Bisa juga dengan panggil nama, tapi kalau udah terbang jauh kita panggil kan juga mungkin nggak kedengeran ya, masa kita harus teriak-teriak gitu. Jadi lebih praktisnya kita pakai fluid ultrasonik ini, jadi suaranya ini melengking, jadi dari jauh pun bisa kedengeran. Kita coba suruh dia naik ke tangan. Jadi setiap dia mau mengikuti perintah kita kasih dia bonus makan. Jadi dia terbiasa seperti itu. Oke, jika dia merespon perintah kita kasih hadiah berupa makanan. Ini robot ini tanpa sepet pun dia udah respon sama tangan. Kita coba tanpa sepet ya. Jadi ini dia udah respon sama suara fluid. Kasih hadiah dulu. Melatih gini ya harus sabar ya, nggak instan langsung bisa langsung dia mau respon gitu ya. Jadi untuk respon sepetnya sih gampang karena dia udah dari kecil, dari baby, pokoknya dari belum tumbuh bulu dia udah terbiasa sama sepet, jadi ya wajar kalau dia respon sama sepet. Tapi untuk respon sama peluitnya kita perlu latih dia dengan ya caranya seperti tadi, kita setiap mau meloloh dan sesudah meloloh kita tiup peluitnya. Nah seperti itu, jadi dia akan terbiasa sama suara tiupan peluit ini gitu ya. Kita coba pakai tangan. Nah ini udah tanpa sepet, dia udah respon sama suara fluid ya, udah lumayan. Ini ya, karena ya dilatih setiap hari. Nah, pokoknya kita harus telaten gitu ya ngelatihnya. Pokoknya pas jamnya dia makan kita latih sama fluid itu tadi, jadi nanti terbiasa. Kita masukin, coba kita tiup fluid, dia mau keluar nggak? Nah ini dia belum bisa terbang ya, jadi masih ragu-ragu. Nah seperti ini ya, pokoknya
Ya seperti ini latihnya terus. Ya jangan bosan, pokoknya setiap jadwalnya makan ya harus dilatih sama peluit ini, jadi dia biar merespon gitu ya. Oke, kita coba di luar apakah dia mau mendekat dengan suara peluit. Kita coba di luar ya. Nah, ini di luar tetap dia mau merespon ya, baik sama sepet atau sama suara peluit. Jadi ya perlu latihan seperti ini terus continue tiap hari, tiap jamnya makan kita latih seperti ini. Jadi walaupun ini jaraknya udah jauh, tetap dia dengar suara peluit, dia tetap ngikutin seperti itu. Ini nanti seiring perkembangan fisiknya ya dia ngikutinnya nggak jalan, ngikutinnya nanti terbang gitu. Kalau ini kan karena dia belum bisa terbang ya, jadi ngikutinnya ya jalan seperti ini. Jatuh ya, seperti ini pokoknya
kita ngelatih harus sabar dan konsisten ya, pokoknya continue terus menerus kita latih. Intinya kuncinya ya sabar dan telaten gitu ya untuk ngelatih seperti ini. Kalau bisa ya bagusnya sih lebih dari satu, jadi ada temennya untuk pancingan gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya satu nggak masalah. Ini kebetulan kemarin yang ada lolohan ya cuma satu ini, lainnya sih belum ada beranak gitu ya, masih ada yang angkrem, ada yang bertelur ya. Sekarang juga nggak begitu terkontrol sih untuk ternakan lobot saya. Sekarang saya taruh di dalam umbaran semua, jadi ya mereka bertelur seadanya itu ya, nggak bisa semaksimal dulu pas di kandang kotak gitu ya. Kalau dulu bisa terkontrol, kita taruh di kandang kotak per pasang itu kita bisa kontrol tiap hari. Untuk pakannya juga terkontrol. Kalau di koloni ya ala kadarnya lah gitu, jadi hasilnya nggak maksimal. Kadang yang kalahan gitu ya telurnya sering dibajak sama indukan lain, jadi dia ngeram gitu, digangguin, itu udah biasa di koloni. Ini kebetulan kemarin ini juga nggak sengaja saya ambil untuk di sepet gitu ya. Ini kemarin tuh jatuh dari glodok gitu ya, jatuh sendiri. Saya juga bingung mau ngembaliinnya di glodok yang sebelah mana gitu kan, makanya tak ambil sekalian, tak sepet sendiri aja. Ini jatuhnya udah posisi berbulu, mungkin umurnya ya 3 minggu lebih, tapi ini seharusnya biasanya itu kalau umur segitu udah nggak bisa jinak seperti ini, takut sama manusia, udah nalurinya udah keluar, naluri liarnya. Tapi ini alhamdulillah ya, karena tak telatih ini ya alhamdulillah masih mau jinak seperti ini, masih ngerespon sama sepet, masih mau respon sama suara peluit. Oke, sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.